subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helma Nurida Sofwana, NIM 12401183174 dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan praktik pengalaman lapangan saya yang berjudul Peran BMT Nusantara Umat Mandiri dalam meningkatkan perekonomian UMKM di Kecamatan Kalidawir di tengah pandemi COVID-19. Praktik pengalaman lapangan mulai dilaksanakan pada tanggal 20 September sampai dengan 22 Oktober 2021 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Dikarenakan situasi dan kondisi masih dalam masa pandemi COVID-19, maka kegiatan PPL gelombang 3 2021 masih sama seperti pada gelombang 1 dan 2, yaitu dilakukan secara virtual dari rumah atau VDR. PPL dilaksanakan di desa masing-masing yang setiap jurusan mempunyai tema PPL berbeda-beda. Salah satunya yaitu jurusan Perbankan Syariah yang mengambil tema peran bank atau non-bank di UMKM yang ada di desa. Akan tetapi meskipun dilakukan secara VDR, mahasiswa yang melakukan kegiatan PPL tidak melakukannya secara penuh selama 30 hari di lapangan, tetapi hanya boleh melakukan 2-4 kali pertemuan saja untuk terjun langsung di lapangan guna mencari informasi terkait judul yang ingin diteliti dan sisanya melakukan kegiatan membuat laporan. Dari sistem PPL kali ini, mahasiswa hanya melakukan observasi dan wawancara kepada beberapa karyawan yang ada pada lembaga tersebut. Selebihnya, mahasiswa melakukan komunikasi dengan pihak lembaga dari rumah melalui WhatsApp sesuai ketentuan yang ada. Kemudian dari hasil informasi yang telah digali melalui wawancara, dianalisis temuan masalahnya. Sejarah berdirinya BMT Nusantara Umat Mandiri. BMT Nusantara Umat Mandiri didirikan oleh tokoh-tokoh besar NU wilayah Kalidawir serta dukungan beberapa praktisi lembaga keuangan dan lembaga pendidikan. Tepat pada hari Senin tanggal 4 Juli 2018 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat yang bertepat di dalam gedung MBC NU Kalidawir, telah ulama atau NU di Kalidawir. Berdasarkan rapat anggota yang dipimpin oleh Dr. Andes Haji Sujai Habib MM dan dihadiri 25 aktivis NU, berhasil mewujudkan cita-cita warga NU untuk memiliki koperasi yang berbasis syariah bebas riba yang dinamai BMT Nusantara Umat Mandiri. Jam operasional kerja BMT Nusantara Umat Mandiri hari Senin sampai dengan hari Jumat mulai pukul 8.00 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat. Di hari Sabtu buka pukul 8.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Barat. BMT Nusantara Umat Mandiri memakai prinsip syariah bebas riba, yaitu hasil, fee, ujroh atau margin. Produk penghimpunan atau simpanan yang ditawarkan yaitu simpanan pelajar, simpanan amanah, simpanan maslahah, simpanan umroh, simpanan haji, simpanan kurban, serta simpanan berjangka. Sedangkan produk pembiayaan yaitu murabahah, mudharabah atau musyarakah, ijarah, dan talangan haji. Setelah dibukanya lembaga keuangan di kalangan Nahdlatul Ulama atau NU ini, harapannya dapat menjadi wadah untuk mengelola keuangan yang berpedoman pada prinsip-prinsip syariah dan aturan di dalam syariah Islam yang tentunya menjadi pedoman kita semua. Arti logo BMT Nusantara Umat Mandiri. Yang pertama, gambar bola dunia melambangkan tempat hidup, baik dalam kegiatan ekonomi maupun untuk beribadah. Yang kedua, tali simpul melingkar melambangkan antara manusia yang bersama-sama meraih kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, 9 bintang yang identik dengan salah satu lambang di Nahdlatul Ulama atau NU. Dan yang keempat, tulisan BMT Nusantara Umat Mandiri sebagai identitas dari BMT NU yang ada di wilayah di Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Visi dan misi BMT Nusantara Umat Mandiri. Visi pola syariah menjadi mitra amanah guna menggapai kemaslahatan dan kemandirian umat. Misi yang pertama sebagai pelaksana, yang kedua memberikan pelayanan yang profesional dan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Yang ketiga mengajak masyarakat muslim untuk ikut serta dalam mewujudkan perekonomian yang berprinsip syariah. Moto BMT Nusantara Umat Mandiri.
yaitu mitra amanah menggapai maslahah. Artinya menjadi mitra atau rekan meraih kemaslahatan atau manfaat atau menghindari kemudaratan di dunia dan di akhirat. Struktur organisasi BMT Nusantara Umat Mandiri. Yang pertama Dewan Pengurus, yang kedua Dewan Pengawas Manajemen, yang ketiga Dewan Pengawas Syariah, dan yang keempat susunan pengelola BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung. Pengelola mempunyai peran penting terhadap kemajuan dan perkembangan lembaga keuangan syariah. Pengelola keuangan yang berada di BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir berasal dari lulusan-lulusan perbankan syariah dan ekonomi syariah, sehingga dalam melakukan kegiatannya sejalan dan sesuai dengan prinsip syariah yang ada. Produk-produk pembiayaan BMT Nusantara Umat Mandiri dibagi menjadi dua macam, yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan. Produk simpanan meliputi simpanan pelajar atau simpel. Jenis simpanan yang dikhususkan untuk kegiatan sekolah dapat dimiliki oleh pelajar atau orang tua yang membutuhkan simpanan untuk anaknya, dan dapat diambil untuk halnya keperluan sekolah ataupun yang semacamnya. Simpanan ini menggunakan akad mudharabah dengan nisbah bagi hasil 25/75. Dari keuntungan BMT, setoran awal senilai Rp10.000, kemudian setoran selanjutnya minimal Rp1.000. Yang kedua, simpanan amanah atau SIMA. Jenis simpanan yang umum dapat dimiliki oleh semua kalangan dan dapat diambil sewaktu-waktu. Dalam simpanan menggunakan akad mudharabah dengan bagi hasil 20/80 dengan setoran awal senilai Rp10.000, kemudian setoran selanjutnya minimal Rp5.000. Yang ketiga, simpanan maslahah atau SIMAS. Jenis simpanan yang dikhususkan untuk masjid, musola, dan lembaga pendidikan lainnya dan dapat diambil sewaktu-waktu. Simpanan ini menggunakan akad mudharabah dengan bagi hasil 30/70 dengan setoran awal senilai Rp10.000 dan selanjutnya dengan setoran minimal Rp5.000. Yang keempat, simpanan kurban. Jenis simpanan yang dikhususkan untuk ibadah kurban. Simpanan ini menggunakan akad mudharabah dengan nisbah bagi hasil 35/65 dengan setoran awal senilai Rp10.000 dan selanjutnya setoran minimal sebesar Rp10.000. Yang kelima, simpanan umroh. Jenis simpanan yang dikhususkan untuk ibadah umroh. Simpanan ini menggunakan akad mudharabah dengan nisbah bagi hasil 35/65 dengan setoran awal senilai Rp10.000 dan selanjutnya setoran minimal sebesar Rp10.000. Yang keenam, simpanan haji. Jenis simpanan yang dikhususkan untuk ibadah haji. Simpanan ini menggunakan akad mudharabah dengan nisbah bagi hasil 35/65 dengan setoran awal Rp10.000 dan selanjutnya setoran minimal sebesar Rp10.000. Yang ketujuh, simpanan berjangka mudharabah. Jenis simpanan yang dapat diambil dengan jangka waktu 1 bulan dengan nisbah bagi hasil 30/70, 3 bulan dengan nisbah bagi hasil 35/65, 6 bulan dengan nisbah bagi hasil 40/60, 12 bulan dengan nisbah bagi hasil 45/55, dan 24 bulan atau jatuh tempo dengan nisbah bagi hasil 50/50. Selanjutnya, produk pembiayaan. Semua produk pembiayaan di BMT Nusantara Umat Mandiri mengedepankan prinsip kerelaan, di mana akan terjadi tawar-menawar pada saat akad. Adapun macam-macam produk pembiayaan meliputi yang pertama, pembiayaan mudharabah, yaitu sistem pembiayaan dengan kerjasama antara BMT dengan anggota yang menjalankan usaha dengan modal berasal dari BMT dalam jangka waktu tertentu. Hasil keuntungan usaha akan dibagi sesuai kesepakatan antara pihak BMT dengan anggota. Yang kedua, pembiayaan murabahah, yaitu sistem pembiayaan dengan akad jual beli, di mana anggota membutuhkan barang atau alat sarana usaha dan BMT menyediakan barangnya. Kemudian anggota atau nasabah membelinya di BMT dengan pembayaran di belakang atau jatuh tempo. Besarnya harga dan lama pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak BMT dengan anggota. Selain itu, anggota juga dapat membeli sendiri barang yang dibutuhkan dengan modal dari BMT. Yang ketiga, pembiayaan ijarah, yaitu sistem pembiayaan antara BMT dan anggota untuk menyewa suatu barang atau objek sewa dari BMT dan BMT mendapat imbalan jasa atau barang yang disewanya. Dalam akad ijarah terdapat 3 jenis akad ijarah, yaitu ijarah murni untuk sewa menyewa tanah pertanian, ijarah muntahiyabul mulk, dan ijarah multijasa. Dalam BMT Nusantara Umat Mandiri juga terdapat talangan haji, di mana juga menggunakan akad ijarah. Persyaratan pengajuan pembiayaan BMT Nusantara Umat Mandiri. Yang pertama, mengisi formulir calon anggota. Yang kedua, fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP atau SIM. Yang ketiga, fotokopi kartu keluarga atau KK. Yang keempat, fotokopi jaminan atau sertifikat tanah BPKB dan aslinya. Yang kelima, fotokopi STNK. Keunggulan BMT Nusantara Umat Mandiri.
Yang pertama, bebas riba yang sesuai dengan syariah Islam. Yang kedua, proses mudah, cepat, dan transparan. Yang ketiga, mengedepankan prinsip keadilan, kerelaan, dan kejujuran. Permasalahan di lapangan. Dengan adanya kasus baru yaitu COVID-19 yang penyebarannya semakin meningkat, tercatat semenjak pertama kali virus corona memasuki Indonesia di bulan Maret 2020. Sebagai lembaga keuangan mikro, Baitul Mal wa Tamwil atau BMT juga dapat merasakan dampaknya baik secara internal maupun eksternal. Kurang lebih sejak didirikan pada tahun 2018, BMT Nusantara Umat Mandiri mempunyai peranan penting sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada nasabah atau anggota kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan. Awal mula pandemi COVID-19 memang sangat memberikan dampak yang begitu besar bagi BMT Nusantara Umat Mandiri, dikarenakan banyak sekali toko-toko dan kios-kios yang tutup sekaligus pendapatannya menurun pada saat itu. Tetapi untuk saat ini toko-toko dan kios-kios kecil sudah lumayan bisa berjalan dengan baik kembali. Selain itu, jenis UMKM yang lebih banyak terdampak dan tercatat sebagai anggota BMT Nusantara Umat Mandiri adalah peternakan dan perikanan. Berdasarkan fakta-fakta di atas, penulis mengamati perlu adanya penelitian terkait pemecahan suatu masalah tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah BMT Nusantara Umat Mandiri sudah berkontribusi dan mempunyai peran penting dalam meningkatkan perekonomian UMKM masyarakat di Kecamatan Kalidawir di tengah pandemi COVID-19 ini. Tanggapan dari pihak lembaga tempat praktik. Berdasarkan permasalahan di atas, pihak BMT Nusantara Umat Mandiri berperan ekstra untuk memonitoring para anggota yang diketahui ada keterlambatan dalam angsurannya. Hingga saat ini belum diketahui anggotanya sampai macet, hanya terlambat waktu saja. Selain berperan sebagai penyalur dan penghimpun dana, BMT Nusantara Umat Mandiri juga berperan dalam hal memonitoring para anggota untuk melakukan pembiayaan selanjutnya. Ketika ada masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan, maka pihak BMT Nusantara Umat Mandiri sudah mempunyai database orang tersebut. Selanjutnya, database tersebut bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pihak BMT guna memantau lalu lintas pembiayaan para anggota. Menurut pihak BMT Nusantara Umat Mandiri, BMT itu mempunyai peran yaitu sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat, terutama dalam usaha-usaha yang bersifat produktif seperti UMKM. Selain berperan untuk membantu masalah permodalan bagi UMKM di tengah pandemi COVID-19, lembaga keuangan makro syariah khususnya BMT juga dapat meningkatkan dan menguatkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar BMT. Sehingga saya mengambil peran BMT Nusantara Umat Mandiri dalam meningkatkan perekonomian UMKM di Kecamatan Kalidawir di tengah pandemi COVID-19. Pengertian Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. BMT adalah singkatan dari Baitul Mal wa Tamwil. BMT dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai Balai Usaha Terpadu. Lembaga ini merupakan gabungan antara dua fungsi, yaitu Baitul Mal atau rumah dana dan Baitul Tamwil atau rumah usaha. Baitul Mal telah dikembangkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW sebagai lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan sekaligus membagikan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Pengertian usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah merupakan usaha produktif milik orang atau perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah sendiri mempunyai fungsi atau peranan yang cukup penting dalam membangun perekonomian masyarakat, terutama usaha mikro dalam masyarakat yang mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan sosial masyarakat khususnya di Indonesia. Peran BMT Nusantara Umat Mandiri dalam meningkatkan perekonomian UMKM di tengah pandemi COVID-19. Dari beberapa pemaparan di atas, maka peran pihak lembaga BMT Nusantara Umat Mandiri dapat menjadi solusi dalam mendukung permodalan bagi UMKM tersebut karena persyaratan pengajuan tambahan modal lebih mudah dan sederhana daripada di perbankan. Hal ini juga bisa menjadi salah satu peluang atau
juga sebagai alternatif bagi pelaku-pelaku UMKM di sektor perekonomian seperti di peternakan, perdagangan, perikanan, dan juga sektor-sektor informasi lainnya agar lebih mudah dalam mengakses permodalan. Selain berperan untuk membantu masalah permodalan bagi pelaku-pelaku UMKM, lembaga keuangan makro syariah khususnya BMT itu juga dapat meningkatkan dan menguatkan perekonomian masyarakat. Kemudahan untuk mengakses permodalan yang diberikan oleh BMT itu mendorong masyarakat untuk membuka usaha-usaha mikro baru. Melalui usaha-usaha ini, ekonomi kerakyatan akan mengalami penguatan. Penguatan ekonomi kerakyatan ini akan memberikan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat. Dengan adanya BMT Nusantara Umat Mandiri ini sangat membantu perekonomian UMKM. Karena dengan adanya BMT ini dapat membantu sektor perekonomian yang ada di Kecamatan Kalidawir dalam hal permodalannya, sehingga usaha dapat berjalan dan juga dapat menambah income atau penghasilan. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.